Pagi itu, udara di kompleks perumahan kami terasa segar. Biasanya aku masih terlelap di jam-jam seperti ini, tapi suara pintu pagar dibuka cukup kencang membuatku terbangun. Dengan mata setengah terbuka, aku menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 5:10. Kulihat dari balik jendela kamar, suamiku, Arman, sudah mengenakan kaos olahraga abu-abu dan celana training hitam. Sepasang sepatu lari yang sudah lama tak pernah dipakainya kini menempel di kakinya. Dengan langkah mantap, dia menutup pagar dan berlari keluar kompleks. Aku sempat heran. Ini adalah pemandangan yang sangat jarang aku lihat. Selama bertahun-tahun menikah, Arman adalah tipe pria yang malas bergerak. Dia lebih suka duduk di depan TV sambil menyeruput kopi daripada bangun pagi untuk olahraga. Bahkan ketika aku mengajaknya jalan santai di akhir pekan, alasannya selalu sama. Mending istirahat di rumah. Capek kerja. Jadi, apa yang membuatnya tiba-tiba semangat lari pagi? Awalnya, aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia mulai sadar pentingnya kesehatan. Usianya memang sudah masuk kepala 4, dan belakangan dia sering mengeluh pegal-pegal. Bisa jadi dia mulai termotivasi untuk lebih bugar. Aku pun merasa senang, bahkan berniat ikut lari bersamanya suatu hari nanti. Namun, semakin hari, aku mulai melihat kejanggalan. Di minggu pertama, Arman masih berlari sebentar. Dia berangkat pukul 5 dan sudah kembali sebelum jam 6. Tapi di minggu kedua, durasinya bertambah. Berangkat jam 5, pulang jam 7. Alasannya? Tadi sambil istirahat di taman, ngobrol sama teman lama yang gak sengaja ketemu. Minggu berikutnya, ia mulai berangkat lebih awal, kadang setengah 5, bahkan pernah pukul 4:30, dan pulangnya, kadang hampir pukul 9. Alasan yang dia berikan pun makin beragam. Tadi ketemu teman kantor, atau tadi mampir beli sarapan. Aku masih mencoba menahan diri untuk tidak suuzon. Tapi rasa penasaran itu mulai mengganggu pikiranku. Suatu pagi aku bilang, "Mas, besok aku ikut lari ya. Sekalian olahraga juga." Arman langsung terlihat kaget, lalu tertawa kecil. Nggak usah deh, kamu kan nggak biasa bangun pagi. Nanti malah capek." "Tapi aku mau nyoba. Kan sehat?" jawabku mantap. Dia terdiam sebentar, lalu memberi alasan lain. "Ya udah, tapi larinya pelan-pelan ya. Nanti kalau aku kenceng, kamu nggak kuat." Namun, ketika pagi tiba, dia berangkat lebih awal tanpa membangunkanku. Aku terbangun pukul 5:10, hanya untuk mendapati tempat tidurnya kosong. Di meja makan, ada secari kertas bertuliskan, "Sayang, aku lari duluan. Tadi takut kamu nggak kebangun." Alasan yang terlalu manis untuk dipercaya. Mulai dari situ, aku merasakan ada yang dia sembunyikan. Selain rajin lari, Arman juga mulai memperhatikan penampilan. Dia membeli kaos olahraga baru, sepatu baru, bahkan parfum yang biasanya jarang dia pakai. Pagi-pagi sebelum lari, dia sempat-sempatnya menyisir rambut rapi dan memakai sedikit minyak wangi. Aku yang mengenalnya bertahun-tahun tahu, ini bukanlah kebiasaannya. Dulu, sebelum berangkat kerja saja kadang dia acuh dengan penampilan. Tapi sekarang, lari pagi saja seperti mau kencan. Aku mencoba mengamati lebih detail. Saat dia pulang lari, wajahnya tidak terlihat terlalu berkeringat, seolah dia tidak benar-benar berlari lama. Dan yang paling membuatku curiga, beberapa kali aku mencium aroma wangi yang berbeda, bukan parfum yang dia pakai dari rumah, tapi wangi seperti sabun mandi perempuan. Suatu sore, aku sedang menyapu halaman ketika Bu Ratna, tetangga yang rumahnya tak jauh dari gerbang kompleks, menghampiri. "Bu Evi, suami rajin lari pagi sekarang, ya?" tanyanya sambil tersenyum samar. Aku mengangguk. "Iya, entah kenapa tiba-tiba rajin." Bu Ratna menunduk sedikit, lalu berbisik. "Saya sering lihat dia berhenti di ujung kompleks, dekat rumah yang baru ditempati itu, loh." Aku tertegun. "Maksudnya rumah siapa?" "Itu, rumah yang catnya krem, yang baru 2 minggu lalu ditempati. Penghuninya janda muda. Cantik, tinggi, rambutnya panjang. Namanya Rina, kalau nggak salah." Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mencoba tersenyum, pura-pura tidak terpengaruh. "Oh, mungkin cuma numpang istirahat."
Terserah Bu Evi mau percaya atau enggak, kata Bu Ratna, tapi saya beberapa kali lihat mereka ngobrol di teras sambil ketawa-tawa. Ya, semoga saja saya salah lihat. Setelah Bu Ratna pergi, aku berdiri lama di halaman. Perkataan itu seperti jarum menusuk telingaku. Semua potongan puzzle mulai menyatu, perubahan mendadak, larangan ikut lari, wangi parfum asing, dan kini, janda muda di ujung kompleks. Malam itu, saat Arman sudah tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Pikiranku penuh pertanyaan. Apa benar dia hanya lari pagi? Atau ada alasan lain yang membuatnya begitu bersemangat meninggalkan rumah setiap pagi? Aku mengingat kembali masa-masa awal pernikahan kami. Arman bukanlah suami yang sempurna, tapi dia setia, setidaknya aku percaya begitu. Tapi sekarang, keyakinan itu mulai goyah. Ponselnya semakin sering dia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Passwordnya pun dia ganti, dan ketika aku tanya, alasannya hanya, biar aman dari teman-teman kantor yang suka iseng. Aku menatap wajahnya yang terlelap di kamar. Rasanya seperti melihat orang asing yang memakai wajah suamiku. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk bangun lebih pagi. Jam weker kuatur pukul 4:15. Tapi anehnya, ketika aku membuka mata, Arman sudah tidak ada di kamar. Sepatunya pun tak ada di rak. Aku buru-buru keluar rumah, tapi dari kejauhan hanya terlihat bayangannya yang sudah menghilang di tikungan ujung kompleks. Aku berdiri di teras sambil menggigit bibir. Firasatku sudah semakin kuat, dia tidak hanya lari. Dia pergi ke suatu tempat, atau ke seseorang. Dan entah kenapa, aku mulai merasa bahwa jawabannya ada di rumah yang baru ditempati janda muda itu. Rumah di ujung kompleks kami sebelumnya kosong selama berbulan-bulan. Letaknya agak terpisah, berada di sudut yang jarang dilalui orang kecuali kalau memang ingin keluar lewat gerbang belakang. Ket temboknya berwarna krem pucat, halamannya luas tapi tak terurus. Lalu, suatu pagi, sekitar 3 minggu lalu, aku melihat sebuah mobil pick-up berhenti di depan rumah itu. Di baknya penuh dengan perabot rumah tangga, sofa, lemari, kardus-kardus besar. Seorang wanita muda turun dari mobil, mengenakan dress santai dan sandal. Wajahnya cantik dengan kulit putih bersih dan rambut panjang yang dibiarkan tergerai. Aku sempat berdiri di depan pagar rumahku, pura-pura menyapu, hanya untuk mengamati. Wanita itu tampak cekatan mengatur para pekerja yang membantu menurunkan barang. Suaranya lembut, tapi ada wibawa tertentu di dalamnya. Beberapa jam kemudian, Bu Ratna lewat sambil membawa belanjaan, lalu berbisik kepadaku, "Itu yang baru pindah, Bu." Katanya namanya Rina. Janda muda. Janda muda? Tanyaku setengah tak percaya. Iya, suaminya meninggal kecelakaan tahun lalu. Katanya pindah ke sini biar dekat sama keluarganya di kota sebelah, jelas Bu Ratna. Aku mengangguk pelan, mencoba bersikap netral. Tapi di hati, kata, janda muda, itu sudah menempel erat di kepala, apalagi di kompleks kami mayoritas penghuninya adalah pasangan keluarga. Beberapa hari setelah pindah, Rina mulai sering terlihat di teras rumahnya. Kadang dia duduk sambil menyeruput kopi, kadang menyiram bunga di halaman. Dia suka mengenakan pakaian santai tapi tetap modis, celana pendek di atas lutut, kaos ketat, atau dress longgar dengan belahan. Tak butuh waktu lama sebelum para bapak-bapak di kompleks mulai menyadari keberadaannya. Saat aku pergi ke warung, aku melihat 2 bapak-bapak dari blok lain pura-pura lewat depan rumah Rina, padahal jelas-jelas jalan mereka memutar jauh. Rina sendiri tampak ramah. Setiap ada yang lewat, dia tersenyum dan menyapa. Tapi entah kenapa, sikap ramah itu bagiku terasa terlalu manis. Sekitar seminggu setelah Rina pindah, kebiasaan lari pagi Arman mulai semakin intens. Waktu itu aku belum mengaitkan keduanya. Namun, suatu pagi, aku sengaja berdiri di depan pagar rumah sambil berpura-pura merapikan pot bunga. Dari kejauhan, kulihat Arman berlari dari arah rumah Rina. Saat melewatiku, dia hanya tersenyum singkat dan berkata, "Tadi muter jauh, capek." Tapi yang aneh, kaosnya terlihat rapi, tidak terlalu basah oleh keringat, seperti orang yang tidak benar-benar lari jauh. Keesokan harinya, aku mencoba bangun lebih pagi untuk menyambut Arman pulang lari. Tapi aku justru melihatnya berjalan santai dari arah rumah Rina sambil membawa 2 kantong plastik. "Sarapan?"
katanya singkat, lalu masuk rumah. Di dalam kantong itu ada nasi uduk dan gorengan, tapi anehnya, satu bungkus nasi sudah terbuka sedikit, seakan ada orang lain yang sempat menyentuhnya. Ibu-ibu di kompleks kami terkenal cepat dalam urusan gosip, apalagi bila menyangkut pendatang baru yang mencolok seperti Rina. Aku tak perlu bertanya untuk mendengar desas-desus yang beredar. Kata Bu Tuti, ia pernah melihat motor milik salah satu tukang kebun komplek terparkir lama di depan rumah Rina siang hari. Kata Bu Wati, Rina sering menerima paket online, tapi kurirnya selalu terlihat betah ngobrol lama dengannya. Semua gosip itu mungkin saja hanya bumbu kehidupan kompleks, tapi saat aku mendengar Bu Ratna berkata, beberapa kali saya lihat suami-suami orang mampir sebentar pas lewat rumahnya, hatiku langsung berdegup keras. Salah satu nama yang tak disebut tapi langsung melintas di kepalaku adalah Arman. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengenalkan diri pada Rina. Lagi pula, sebagai tetangga, wajar kalau aku menyapa pendatang baru. Aku membawa sepiring kue klepon buatan sendiri dan berjalan ke rumahnya. Rina menyambutku dengan senyum lebar. Wah, terima kasih, Mbak. Maaf, panggilannya siapa? Evi. Rumah saya di Blok C nomor 5, jawabku. Oh iya, saya Rina. Dia menerima kue itu dengan tangan halusnya, lalu mempersilakan aku duduk di teras. Kami berbincang singkat. Dari obrolan itu, aku tahu ia memang belum bekerja, masih mengandalkan warisan suaminya, dan katanya pindah ke sini untuk memulai hidup baru. Aku juga memperhatikan cara dia berbicara, tatapannya lama, senyumnya sering, dan dia pandai membuat lawan bicara merasa diperhatikan. Saat aku hendak pamit, dia berkata santai, oh ya, saya sering lihat suami Mbak lari pagi. Keren ya, rajin olahraga. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Tapi aku hanya tersenyum kaku. Iya, rajin banget sekarang. Sejak pertemuan itu, aku jadi semakin memperhatikan. Hampir setiap kali Arman pulang lari, aku mencoba mencium aroma tubuhnya. Kadang ada wangi parfum yang bukan milikku. Kadang kaosnya seperti sudah diganti. Aku juga mulai memperhatikan bahwa pada hari-hari tertentu, terutama Minggu, Arman berangkat lebih pagi dari biasanya. Anehnya, Minggu adalah hari di mana aku tahu Rina tidak punya kegiatan pagi. Bu Ratna juga pernah berkata padaku, tadi pagi saya lihat Arman duduk di bangku teras rumah Rina. Nggak tahu ngobrol apa, tapi kayak akrab banget. Aku mulai merasa dadaku panas. Suatu malam, aku bilang pada Arman, Mas, minggu depan aku mau ikut lari pagi. Ya. Sekalian nyoba rute yang Mas biasa pakai. Dia langsung mengerutkan kening. Aduh, nanti kamu nggak kuat. Lagian kalau kita lari bareng, aku jadi nggak bisa nambah jarak. Aku tertawa kecil, tapi tatapanku tajam. Ya kan kita lari santai saja. Kalau aku capek, Mas bisa lanjut sendiri. Dia gelisah, lalu mengalihkan pembicaraan. Tapi aku tahu, dia tidak suka ide itu. Keesokan harinya, dia mendadak membeli celana training baru dan sepatu lari yang lebih mahal. Seolah-olah ada motivasi besar untuk tampil lebih baik saat lari. Aku bertanya, kok beli baru lagi? Jawabnya, biar nyaman. Tapi di mataku, ini semua seperti persiapan untuk mengesankan seseorang. Malam-malamku mulai dipenuhi pikiran buruk. Aku membayangkan Arman berhenti di depan rumah Rina, berbincang sambil tertawa, mungkin bahkan masuk ke dalam. Aku mulai bertanya-tanya, apakah dia hanya senang diperhatikan Rina, atau sudah ada yang lebih dari itu? Pikiran-pikiran itu membuatku sulit tidur. Setiap pagi aku ingin membuntutinya, tapi selalu kalah cepat. Namun satu hal pasti, rasa curiga ini semakin kuat. Dan aku tahu, cepat atau lambat aku harus membuktikan kebenarannya. Pagi itu aku sengaja bangun lebih awal dari biasanya. Jam weker di ponsel kuatur pukul 4.15. Aku ingin mencoba rencana membuntuti Arman, setidaknya untuk memastikan kemana dia sebenarnya pergi setiap pagi. Namun, ketika mataku terbuka dan aku melirik ke sebelah, tempat tidur di sisi Arman sudah kosong. Pintu kamar pun sedikit terbuka, menandakan dia sudah bangun sejak lama. Aku cepat-cepat berdiri, mengenakan jaket, dan keluar ke teras. Dari kejauhan, kulihat sosoknya baru saja melewati tikungan ujung jalan. Langkahnya santai,
tidak seperti orang yang berlari untuk berolahraga. Aku ingin segera menyusul, tapi kalau langsung mengikuti, dia mungkin akan menoleh dan menyadari keberadaanku. Jadi aku menunggu beberapa menit sebelum melangkah pelan, berusaha tetap dalam jarak aman. Aku berjalan dengan hati-hati, menyusuri trotoar yang masih basah oleh embun pagi. Udara masih gelap dan sejuk, namun jantungku berdebar kencang. Setiap langkah yang kudengar, entah itu langkahku sendiri atau langkah dari kejauhan, membuat telingaku semakin waspada. Ketika sampai di tikungan dekat rumah Rina, aku berhenti di balik pohon besar. Dari sana, samar-samar kulihat Arman berdiri di depan gerbang rumah Rina. Dia tidak mengetuk atau memanggil, melainkan mengeluarkan ponselnya. Tak lama kemudian, pintu gerbang terbuka dari dalam, dan Rina muncul dengan senyum lebar. Aku melihatnya mengenakan kaos longgar tipis dan celana pendek, rambutnya masih tergerai basah seolah baru selesai mandi. Dia menyerahkan sesuatu kepada Arman, bungkusan plastik putih. Arman menerimanya sambil tertawa kecil, lalu mereka berbicara sebentar. Aku tak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi dari gestur tubuhnya terlihat begitu akrab. Setelah itu, Arman melangkah pergi ke arah luar kompleks, dan Rina kembali menutup gerbang. Aku berdiri membeku. Jadi benar, setiap pagi dia mampir dulu ke rumah Rina sebelum lari. Tapi, untuk apa? Apakah itu hanya sekadar sarapan? Atau ada hal lain yang terjadi di dalam? Saat Arman pulang, aku sudah duduk di meja makan, pura-pura sedang memotong buah. Dia datang dengan wajah segar dan membawa kantong plastik yang tadi kulihat. "Nih, sarapan," katanya sambil tersenyum, lalu mengeluarkan nasi uduk, lontong sayur, dan beberapa gorengan. "Beli di mana?" tanyaku sambil berpura-pura biasa saja. "Ah, tadi di luar kompleks. Lumayan antri, makanya agak lama." Aku hanya mengangguk, padahal aku tahu persis dari mana kantong itu berasal. Yang membuatku semakin curiga adalah nasi uduk di salah satu bungkus sudah terbuka sedikit, seperti ada yang memeriksanya atau bahkan mencicipi. Kecurigaan bertambah. Hari-hari berikutnya, gelagat mencurigakan Arman semakin jelas. Setiap kali aku berniat ikut lari, dia punya saja alasan untuk menghindar. Pernah suatu malam aku bilang, "Besok aku ikut." "Ya." Dia tersenyum tipis. "Waduh, besok aku mau nambah jarak lari." "Nggak enak kalau kamu nggak kuat." Aku menatapnya dalam, mencoba membaca pikirannya. "Ya udah, aku ikut dulu sebentar. Nanti kalau capek aku balik." Dia tidak menjawab, hanya mengubah topik pembicaraan. Aneh, kenapa dia begitu takut aku ikut? Minggu biasanya menjadi hari keluarga kami. Kami sering sarapan bersama, lalu belanja ke pasar atau jalan-jalan kecil. Tapi beberapa minggu terakhir, Arman selalu berangkat lari lebih awal di hari Minggu, kadang sebelum jam 4 subuh. Pulangnya pun jauh lebih lama, bahkan sampai hampir jam 9. Suatu minggu aku mencoba menunggunya di ruang tamu. Jam 6:15, belum ada tanda-tanda dia kembali. Aku mengirim pesan singkat, "Lari sampai mana, Mas?" Balasannya singkat, "Masih di taman, lagi pendinginan." Taman yang dia maksud jaraknya hanya sekitar 15 menit dari rumah. Kalau memang dia sudah di sana, kenapa tidak segera pulang? 2 jam kemudian dia baru muncul, membawa kantong plastik yang sama seperti sebelumnya. Dan lagi-lagi, salah satu bungkusan nasi sudah terbuka sedikit. Siang itu, aku bertemu Bu Ratna di warung. Dengan nada setengah berbisik, dia berkata, "Pagi tadi saya lewat dekat rumah Rina. Loh. Saya lihat pintu gerbangnya terbuka, dan di dalamnya ada Arman duduk di kursi teras. Mereka kelihatan ngobrol santai." "Pagi-pagi loh, Bu." Aku hanya tersenyum hambar. Dalam hati, amarahku semakin membara. Kalau hanya sekali mungkin kebetulan. Tapi kalau hampir setiap pagi, itu sudah bukan kebetulan lagi. Aku mulai menyusun rencana. Kalau aku terus membuntutinya di pagi hari, dia mungkin akan sadar. Jadi aku harus mencari cara lain. Salah satunya adalah meminta bantuan orang lain untuk mengawasi. Aku berpikir untuk meminta tolong pada adikku yang rumahnya tidak jauh dari sini. Dia bisa berpura-pura jogging dan mengambil foto dari kejauhan. Tapi sebelum rencana itu terlaksana, aku ingin mencoba sekali lagi mengikutinya sendiri. Kesempatan itu datang di hari Rabu.
Aku bangun jam 4, dan kali ini aku mendengar suara pintu kamar mandi dibuka. Aku cepat-cepat mengenakan jaket dan sepatu, lalu keluar lewat pintu samping tanpa menyalakan lampu. Ketika Arman keluar rumah, aku sudah bersembunyi di balik mobil tetangga. Dia berjalan cepat menuju ujung kompleks. Aku mengikuti dari jarak sekitar 30 meter, cukup dekat untuk melihatnya tapi cukup jauh agar tidak ketahuan. Sampai di rumah Rina, dia langsung masuk begitu pintu dibuka. Tidak ada basa-basi di depan pagar seperti sebelumnya. Aku menunggu di balik pohon besar. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tidak ada tanda dia keluar. Jantungku berdetak semakin cepat. Apa yang mereka lakukan di dalam? Akhirnya setelah hampir 20 menit, Arman keluar sambil membawa kantong plastik. Wajahnya terlihat segar, seperti orang yang baru mandi. Dia berjalan ke arah luar kompleks, mungkin untuk pura-pura membeli sarapan. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah lewat jalan memutar. Saat dia pulang, aku sudah menunggu di teras, pura-pura sibuk menyapu. "Nih, sarapan," katanya, sama seperti sebelumnya. Aku tersenyum, tapi senyumku penuh perhitungan. Dalam hati aku berkata, "Baiklah, Mas. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bermain seperti ini." Pagi itu aku sudah menyiapkan strategi. Aku ingin mengucapkan rencanaku ikut lari pagi langsung di hadapan Arman, tanpa memberinya waktu untuk mengatur alasan atau menghindar. Jam menunjukkan pukul 21.30 malam sebelumnya. Arman sedang duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya. Dari pantulan layar, aku bisa melihat cahaya biru menyinari wajahnya, jemarinya bergerak cepat seperti sedang mengetik pesan panjang. Aku duduk di sebelahnya, berpura-pura santai sambil berkata, "Mas, besok aku ikut lari pagi, ya. Aku sudah siapkan sepatu dan bajuku." Arman langsung berhenti mengetik. Dia menoleh ke arahku, ekspresinya seperti orang yang baru saja dipergoki melakukan sesuatu yang salah. "Loh, buat apa ikut? Bukannya kamu nggak biasa bangun pagi?" "Aku mau mulai olahraga juga," jawabku mantap. "Lagi pula, kan enak kalau lari bareng suami. Bisa sekalian ngobrol, jalan santai." Dia tertawa hambar. "Tapi aku larinya jauh, loh. Kamu nanti capek sendiri. Mending kamu lari keliling kompleks aja, aku nanti nyusul." Aku memandangnya tajam. "Kenapa sih, Mas? Selalu nolak kalau aku mau ikut? Emangnya aku ini siapa? Istrimu atau orang asing? Kalau alasan kesehatan, aku bisa atur ritme. Bukan masalah." Nada suaraku mulai meninggi. Arman menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya di meja. "Evi, ini bukan masalah nolak atau nggak nolak. Aku cuma nggak mau kamu kecapean." Aku berdiri dari sofa, menatapnya lurus. "Bukan itu alasannya. Kamu nggak mau aku ikut karena kamu takut aku tahu kamu mampir kemana, kan?" Arman terperangah. "Apa maksudmu?" Aku melipat tangan di dada. "Jangan pura-pura nggak tahu. Aku sudah lihat kamu mampir ke rumah Rina. Hampir setiap pagi." Dia langsung memalingkan wajah, seperti mencoba mengatur napas. "Kamu ngintip aku?" "Bukan ngintip, Mas. Aku istri kamu. Aku berhak tahu kamu kemana saja, apalagi kalau kebiasaan barumu ini mulai aneh. Setiap minggu kamu berangkat lebih pagi, pulangnya telat. Aku sudah nggak bisa percaya lagi." Arman berdiri, suaranya mulai meninggi. "Evi, kamu ini kebanyakan dengar gosip dari tetangga. Rina itu cuma tetangga baru. Aku mampir cuma buat beli sarapan. Itu saja." Aku mendekat, menatap matanya. "Kalau cuma beli sarapan, kenapa harus lama di dalam rumahnya? Kenapa nggak beli di luar kompleks seperti biasa? Kenapa bungkusannya selalu sudah terbuka sedikit sebelum sampai di rumah?" Wajah Arman memerah. "Kamu terlalu curiga. Ini semua cuma di kepalamu." "Di kepalaku? Mas, aku lihat sendiri. Kamu masuk ke rumahnya, nggak keluar-keluar sampai 20 menit. Itu bukan cuma beli sarapan." Suaraku pecah, emosiku sudah tak terbendung. Dia menghela napas panjang, lalu berjalan ke arah kamar. Aku nggak mau ribut. Besok aku tetap lari sendiri. Aku mengejarnya. "Jangan kira aku akan diam. Kalau aku nggak bisa ikut, aku akan cari tahu sendiri."
Dia berhenti di ambang pintu, menatapku dengan sorot mata yang dingin. Kalau kamu ikut, aku nggak akan lari. Titik. Kami tidur tanpa saling bicara malam itu. Udara di kamar begitu dingin meskipun AC dimatikan. Punggung kami saling membelakangi, dan aku bisa merasakan jarak di antara kami semakin melebar. Aku tahu, besok pagi dia akan tetap berusaha berangkat sebelum aku bangun. Tapi kali ini, aku sudah siap. Jam 4 aku sudah bangun, duduk di kursi dekat pintu kamar. Ketika Arman keluar dari kamar mandi, dia terkejut melihatku sudah berpakaian olahraga. "Mas," kataku datar, "hari ini kita lari bareng." Arman terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Evi, aku nggak mau ribut lagi. Aku lari sendiri." Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapannya. "Kalau kamu pergi tanpa aku, anggap saja kita selesai." Matanya menyipit. "Kamu ngancam aku?" Aku tidak menjawab, hanya menatapnya tajam. Dia menghela napas keras, lalu mengambil handuk dan sepatu. "Terserah kamu mau ngomong apa. Aku nggak mau lari sama kamu." Titik. Suara kami mulai meninggi, cukup keras untuk terdengar oleh tetangga dekat. "Apa kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan di rumah Rina?" teriakku. Arman mendekat, wajahnya merah padam. "Hentikan, Evi. Kamu mau bikin malu kita di depan orang. Lebih baik malu sekarang daripada aku dibodohi terus," balasku. Dia membanting pintu kamar dengan keras, mengambil tas kecilnya, lalu melangkah keluar rumah tanpa menoleh. Suara pagar besi menutup terdengar begitu kasar. Aku berdiri di ruang tamu, napasku berat. Aku tahu, kali ini dia benar-benar marah. Tapi aku juga tahu, kemarahanku jauh lebih besar. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin kupikirkan, semakin panas dadaku. Dia bilang hanya beli sarapan, tapi kenapa begitu defensif? Kenapa takut aku ikut? Semua tanda mengarah ke satu hal, ada sesuatu yang disembunyikan. Aku memutuskan dalam hati, jika besok pagi dia berangkat lagi sendiri, aku akan langsung menyusul. Aku akan mengajak beberapa tetangga jika perlu. Aku harus melihat sendiri dengan mata kepala apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu, suasana di rumah benar-benar dingin. Arman pulang dari lari lebih siang dari biasanya, tanpa menyapaku sedikit pun. Aku pun tidak berusaha memulai percakapan. Kami seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Tapi aku tahu, jarak ini hanya akan berakhir dengan satu hal, terbongkarnya rahasia yang selama ini dia jaga. Pagi itu udara terasa segar, cahaya matahari baru saja merangkak keluar dari ufuk timur. Suamiku, Bima, sudah bersiap-siap sejak pukul 5. Aku bahkan belum sempat merebus air untuk teh, tapi dia sudah mengenakan kaos olahraga favoritnya yang warna biru navy, celana training hitam, dan sepatu lari yang biasanya cuma dia pakai kalau ada lomba 17-an. "Ngapain buru-buru banget?" tanyaku sambil setengah menguap. Dia cuma tersenyum singkat. "Mau lari agak jauh, biar sekalian keringatan banyak." "Kamu tidur aja lagi." Nada suaranya terlalu santai, tapi aku bisa menangkap gelagat aneh di wajahnya. Ada semacam antusiasme yang berbeda. Bukan semangat olahraga, tapi, entahlah, semacam semangat seseorang yang akan bertemu sesuatu, atau seseorang yang sudah dia tunggu-tunggu. Dia keluar rumah tanpa pamit lebih panjang. Aku hanya memandangi punggungnya yang menghilang di tikungan jalan. Biasanya, kalau dia lari pagi, sekitar jam 7 atau setengah 8 dia sudah pulang, keringatan, lalu langsung mandi. Tapi kali ini, aku sengaja tidak mengganggunya. Biar saja, kalau memang dia berani macam-macam, aku akan tahu juga, gumamku sambil memelototi ponsel, berharap ada notifikasi dari dia. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Tidak ada kabar. Aku mulai gelisah. Aku mencoba menelepon. Nada sambung berdering lama, tapi tidak diangkat. 2 kali, 3 kali, tetap sama. Aku mulai kesal. Apa dia terlalu sibuk sampai tidak bisa mengangkat telepon istrinya sendiri? Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Tangan rasanya gatal ingin keluar dan menyusulnya. Tapi aku tahan, aku masih mencoba memberi dia kesempatan untuk pulang sendiri. Pukul 12 siang. Panas terik membuat suasana rumah semakin gerah. Aku sudah menyiapkan makan siang,
tapi tak ada tanda-tanda suamiku akan pulang. Perutku keroncongan, tapi rasa lapar tertelan oleh rasa curiga yang semakin menebal. Aku kembali menekan nomor teleponnya. Kali ini malah langsung masuk ke mailbox. Entah baterainya habis atau sengaja dimatikan. Kurang ajar, desisku pelan. Aku mulai berpikir ke arah yang buruk-buruk. Dan tentu saja, bayangan itu selalu mengarah ke rumah Rina, janda muda di ujung kompleks yang akhir-akhir ini sering disebut-sebut tetangga karena tingkahnya yang genit. Pukul 3 sore. Aku duduk di teras, menunggu sambil mengamati jalan. Anak-anak tetangga pulang mengaji, ibu-ibu pergi arisan, bapak-bapak yang masuk giliran ronda malam terlihat santai ngobrol di pos kamling. Tapi Bima, tak kelihatan batang hidungnya. Panas di dadaku semakin menjadi-jadi. Kali ini aku sudah tak bisa lagi menahan diri. Aku berdiri, mengambil kunci rumah, dan berniat menyusul. Tapi aku kembali duduk, masih ada sedikit keraguan. Bagaimana kalau ternyata dia memang lari jauh atau sedang istirahat di lapangan? Tapi, kenapa sampai mematikan ponsel? Menjelang maghrib, langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Azan sebentar lagi berkumandang. Di kepalaku, keputusan sudah bulat, aku akan menyusulnya, dan jika memang dia di rumah Rina, aku akan membuat semua orang tahu. Aku berjalan cepat ke arah ujung kompleks. Sepanjang jalan, aku memperhatikan rumah-rumah yang mulai menyalakan lampu. Tapi begitu sampai di depan rumah Rina, suasananya mencurigakan. Pagar rumah itu tertutup rapat. Semua jendela tertutup gorden. Tapi dari celah gorden di lantai 2, aku bisa melihat cahaya lampu menyala. Jantungku berdegup kencang. Aku melangkah ke pintu pagar, mengetuknya agak keras. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ku ketuk lagi, kali ini lebih keras. Rina? Ini aku, Sar. Tetap hening. Tiba-tiba telingaku menangkap suara samar dari dalam rumah. Suara tawa. Laki-laki dan perempuan. Tawanya terdengar terlalu mesra untuk sekadar ngobrol biasa. Dadaku terasa seperti disiram bensin lalu disulut api. Aku tahu suara laki-laki itu. Aku mengenalnya terlalu baik. Itu suara suamiku. Aku menahan diri sebentar. Kalau aku menyerbu sendirian, mereka bisa saja mengelak. Aku harus punya saksi. Aku menoleh ke arah jalan, lalu berlari kecil menghampiri 3 ibu-ibu yang sedang duduk di bangku dekat pos ronda. Bu, tolong ikut saya sebentar, ucapku setengah berbisik, tapi nada suaraku tegas. Mereka sempat terkejut. Ada apa, Sar? Ada yang harus kalian lihat. Ini, soal suami saya dan Rina. Mata mereka langsung membesar, lalu saling pandang. Tanpa banyak tanya lagi, mereka ikut berjalan cepat di belakangku. Begitu sampai di depan rumah Rina lagi, aku mengetuk pintu pagar lebih keras. Rina? Buka pintu. Saya tahu suami saya ada di dalam. Suara tawa di dalam langsung terhenti. Aku mendengar suara langkah tergesa-gesa, lalu suara kursi bergeser. Tapi pintu tetap terkunci. Ibu-ibu yang bersamaku mulai berbisik satu sama lain, nada mereka penuh amarah dan rasa penasaran. Aku tak sabar lagi. Bu, kita dobrak saja, seruku. Salah satu ibu menoleh ke arahku. Serius, Sar? Ya, saya tidak peduli lagi. Dengan bantuan mereka, kami berhasil membuka pintu pagar. Aku langsung melangkah cepat menuju pintu utama dan menggedornya. Setelah beberapa detik tanpa jawaban, salah satu ibu memutar knop, ternyata tidak terkunci. Kami masuk ke ruang tamu. Bau parfum wanita bercampur dengan aroma kopi masih hangat menusuk hidung. Suara langkah tergesa dari lantai 2 membuat aku berlari menaiki tangga. Nafasku terengah, tapi amarahku mendorong kakiku untuk terus maju. Aku tiba di depan sebuah pintu yang sedikit terbuka. Dari celahnya, aku melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Bima sedang terburu-buru mengenakan kaos, sementara Rina hanya mengenakan gaun tidur tipis, rambutnya acak-acakan. Jadi ini, yang kamu lakukan selama ini, suaraku menggema di ruangan itu. Bima terperanjat, wajahnya pucat. Sari, tunggu, aku bisa jelasin. Jelaskan di depan semua orang, potongku sambil memanggil ibu-ibu yang sudah berdiri di tangga. Mereka masuk dan langsung ternganga melihat pemandangan itu. Beberapa menutup mulutnya,
beberapa lagi langsung mengeluarkan suara cibiran. Rina mencoba merapikan rambutnya, tapi tatapan ibu-ibu itu membuatnya makin salah tingkah. Astaga, Rina, kamu baru pindah ke sini, sudah berani macam-macam sama suami orang, kata salah satu ibu dengan nada sinis. Yang lain menimpali, pantas saja ibu-ibu sering curiga. Ternyata benar kabar yang beredar. Bima berdiri terpaku, tak sanggup menatapku. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan suara dingin, mulai besok, kamu dan perempuan ini akan jadi bahan pembicaraan seluruh kompleks. Silakan kalian tanggung sendiri akibatnya. Malam itu, kabar kejadian di rumah Rina menyebar seperti api yang membakar ilalang kering. Warga berdatangan, beberapa bapak-bapak ikut datang untuk memastikan tidak terjadi keributan fisik. Tapi sebagian besar ibu-ibu justru semakin ramai bergunjing. Rina tak sanggup bertahan lama di tengah tatapan dan makian warga. Ia berusaha mengusir kami dari rumahnya, tapi tak ada yang mau pergi sebelum dia mengakui perbuatannya. Dan malam itu juga, keputusan bulat diambil oleh warga, Rina harus pergi dari kompleks, tak peduli dia baru saja pindah beberapa bulan. Firasat burukku sore itu semakin menjadi-jadi. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya redup, dan udara terasa sedikit dingin. Di dalam hati, ada perasaan yang seperti menggigit, campuran antara marah, cemas, dan takut. Dari tadi ponselku berdering hanya untuk memanggil nama suamiku di layar, tapi tak pernah diangkat. Pesan singkat yang kukirim hanya centang 2, tanpa balasan. Aku melirik jam dinding di ruang tamu. Jarum panjang dan pendek seperti bergerak terlalu lambat, tapi angka-angka di layar ponsel justru terasa berlari kencang. Ini sudah hampir maghrib. Lari pagi macam apa yang memakan waktu lebih dari 10 jam? Kalaupun dia maraton keliling kota, rasanya waktu segini sudah sampai rumah. Aku berdiri di depan cermin, memandang wajahku sendiri yang tampak pucat. Rambutku berantakan karena berkali-kali kugaruk-garuk kepala tanpa sadar. Dalam hati, aku mencoba memberi alasan yang masuk akal. Mungkin dia mampir ke rumah temannya, mungkin ban sepedanya bocor, mungkin. Aku bahkan tidak yakin apakah dia benar-benar lari pagi atau sudah sejak awal punya tujuan lain. Tanpa berpikir panjang lagi, aku mengambil jaket tipis, memasukkan ponsel ke saku, dan keluar rumah. Langkahku cepat, seperti diiringi detak jantung yang terus bertambah cepat. Aku memutuskan langsung menuju ujung kompleks, tempat di mana rumah Rina berada. Rumah Rina terlihat tenang dari luar. Gerbang kecil bercat putih tertutup rapat, dan tirai jendela tertarik hingga menutup pandangan dari luar. Dari sela-sela kain tipis itu, aku bisa melihat samar cahaya lampu kuning dari dalam. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa, hanya keheningan, dan justru itu yang membuatku curiga. Aku mengetuk pintu pagar. Assalamualaikum. Rina, ada orang? Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, kali ini lebih keras. Rina, ini aku. Tetap hening. Dadaku semakin sesak. Aku tahu Rina ada di dalam. Aku tahu, atau mungkin aku hanya ingin memastikan. Tapi perasaanku seperti berteriak bahwa suamiku juga ada di sana. Aku melirik kanan-kiri. Di kejauhan, beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di teras rumah mulai memperhatikan. Aku berjalan mendekat ke salah satu dari mereka, Bu Ratna namanya, tetangga yang terkenal cerewet tapi punya telinga yang cepat menangkap gosip. Bu Ratna, saya mau minta tolong. Dari pagi suami saya nggak pulang-pulang. Saya curiga dia ada di rumah Rina, kataku setengah berbisik. Alis Bu Ratna langsung terangkat. Loh, kamu yakin? Soalnya dari tadi memang ada motor laki-laki parkir di garasi Rina. Bukan motor tukang ojek, kayaknya motor pribadi. Dek, jantungku berdebar semakin keras. Motor warna hitam, platnya ada angka 27 di belakang, tanyaku cepat. Iya, betul, itu motor suamimu kan? Aku tidak menjawab, hanya menarik napas panjang. Itu memang motor suamiku. Dengan langkah mantap, aku kembali ke depan rumah Rina. Kali ini aku tidak sendirian. Bu Ratna ikut di belakangku, disusul 2 tetangga lain yang penasaran. Mereka tidak langsung bicara, tapi tatapan mereka jelas menanyakan hal yang sama. Benarkah suamiku di dalam rumah ini bersama Rina? Aku mengetuk pintu lebih keras. Rina, buka pintunya.
Aku mau bicara? Masih tak ada jawaban. Kali ini Bu Ratna yang angkat suara. Rina, kita semua tahu kamu di dalam. Buka sebelum kita panggil semua warga. Suaranya nyaring, membuat beberapa orang keluar rumah untuk melihat. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Ada suara sesuatu tergeser, lalu hening lagi. Aku mencoba memutar kenop pintu, terkunci. Wajahku panas, bukan hanya karena marah tapi juga malu. Tapi rasa malu itu kalah jauh dibanding amarah yang sudah membuncah. Bu Ratna memberi isyarat ke Pak RT yang kebetulan lewat. Setelah mendengar ceritaku singkat, Pak RT langsung memutuskan mengetuk keras sambil berteriak, "Rina, kalau tidak dibuka, kami dobrak." Ini sudah meresahkan warga. Beberapa detik kemudian, tanpa aba-aba, Pak RT dan dua bapak-bapak mendorong pintu dengan bahu. Pintu berderit keras, lalu terbuka dengan paksa. Bau parfum bercampur dengan wangi sabun dan keringat menyambut begitu kami masuk. Ruang tamu rapi, tapi tirai menuju kamar belakang tertutup rapat. Dari arah sana terdengar suara terburu-buru, bisik-bisik, langkah kaki, bahkan seperti suara resleting pakaian. Aku berjalan cepat, menyingkap tirai itu, dan langsung menuju pintu kamar. Pintu kamar juga terkunci dari dalam. "Buka pintunya, sekarang," teriakku. Tidak ada jawaban, tapi aku bisa mendengar napas tergesa-gesa dari dalam. "Kalau nggak dibuka, saya dobrak," ancamku. Tanpa menunggu, Pak RT memukul pintu 2 kali, lalu bersama 2 bapak lain mendorongnya dengan keras. Bra! Pintu terbuka. Di dalam kamar, pemandangan itu menusuk mataku. Suamiku, dengan kaos yang setengah terlepas, berdiri terpaku di samping ranjang. Rina duduk di tepi tempat tidur, rambutnya kusut, bajunya tidak rapi, pipinya merah seperti baru saja terkejut. Spray di ranjang terlihat kusut, seperti baru saja dipakai berbaring. Seketika, ruangan itu hening. Hanya terdengar suara napas orang-orang yang berdiri di ambang pintu. Mataku panas, tapi air mata belum jatuh. Aku merasa darahku mendidih. "Kamu," suaraku bergetar tapi penuh amarah. "Pantas saja sekarang rajin lari pagi, ternyata lari ke sini." "Ya." Suamiku menunduk, tidak berani menatapku. Rina mencoba bicara, ini nggak seperti yang kamu pikir." "Diam kamu," potongku tajam. "Semua orang lihat sendiri sekarang." Bu Ratna dan beberapa tetangga perempuan sudah berdiri di belakangku, melihat jelas kejadian itu. Ada yang menutup mulut menahan teriakan, ada yang geleng-geleng kepala. Pak RT menghela napas panjang. "Rina, ini bukan yang pertama kali warga curiga. Dan sekarang terbukti. Maaf, tapi kamu sudah membuat keresahan di kompleks ini." Aku tidak tahu berapa lama berdiri di sana. Rasanya seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Suamiku hanya diam, menunduk, tidak berani membela diri. Rina terlihat kesal karena dipermalukan, tapi dia tidak bisa menyangkal. Warga yang sudah berkumpul mulai berbisik-bisik. Ada yang menyebut Rina perusak rumah tangga, ada yang mengutuk kelakuan suamiku. Aku berdiri tegak, mencoba menahan air mata supaya tidak terlihat lemah. "Ayo keluar," kataku pada suamiku dengan nada dingin. Dia menuruti tanpa banyak bicara. Begitu kami keluar rumah, mata semua tetangga tertuju pada kami. Malu? Ya, tentu saja. Tapi di atas semua itu, ada rasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Semua yang kurasakan selama ini memang nyata. Pak RT kemudian berbicara lantang di depan warga, "Mulai besok, Rina akan kami minta untuk meninggalkan kompleks ini. Keamanan dan kenyamanan warga lebih penting daripada membiarkan hal seperti ini terjadi lagi." Beberapa ibu-ibu mengangguk setuju, sebagian bahkan bertepuk tangan kecil. Saat aku menarik suamiku pulang, langkahku terasa berat. Bukan karena lelah fisik, tapi karena hatiku penuh luka. Rumah yang kutuju bukan lagi rumah yang hangat seperti dulu, melainkan tempat di mana aku harus memikirkan masa depan. Apakah aku akan bertahan, atau pergi? Namun satu hal sudah jelas, malam itu, tidak ada lagi rahasia di antara kami. Semua sudah terbuka, seterang lampu di kamar Rina yang tadi menyinari kebusukan mereka. Suasana malam itu masih membara setelah kejadian penggerebekan. Lampu-lampu di sepanjang gang kompleks menyala terang,
Tapi yang paling mencolok adalah kerumunan warga di depan rumah Rina. Suara-suara riuh, bisik-bisik, dan sorakan bercampur jadi satu. Udara malam yang biasanya sejuk terasa panas, dipenuhi aroma gosip yang tak henti-hentinya berputar. Aku berdiri di antara kerumunan, jantung berdegup kencang. Di depanku, pintu rumah Rina sudah terbuka lebar setelah Bu Marni dan beberapa bapak-bapak mendobraknya. Dan di dalam, pemandangan itu menghantamku seperti badai. Bima, suamiku, berdiri dengan wajah pucat, hanya mengenakan kaos singlet yang kusut. Di sebelahnya, Rina duduk di tepi ranjang, rambutnya acak-acakan, selimut terlepas ke lantai. Mata mereka berdua membelalak, seperti hewan yang tertangkap lampu sorot. Astagfirullah. Bima, kamu ngapain di sini? Suaraku melengking, nyaris pecah. Semua mata warga beralih padanya. Beberapa ibu-ibu menutup mulut, yang lain malah memekik kaget. Rina mencoba meraih bajunya di kursi, tapi Bu Marni lebih cepat, mengambil dan melemparkannya ke lantai. Jadi ini tuh, kelakuanmu. Istri di rumah, kamu malah main sama janda sebelah, bentak Bu Ratna sambil menunjuk Bima. Bima mencoba bicara. Tunggu, ini nggak seperti yang kalian pikirkan. Tidak seperti yang kami pikirkan, potongku, suaraku bergetar. Kamu pikir semua orang di sini buta? Beberapa warga maju, memisahkan jarak antara Bima dan Rina. Seseorang menyorongkan ponsel, merekam kejadian. Aku tahu, besok pagi video ini pasti sudah beredar ke seluruh kompleks, mungkin bahkan sampai grup WhatsApp RT sebelah. Rina akhirnya bersuara, suaranya lirih. Mbak, maaf, aku. Diam kamu, bentakku, membuat dia terlonjak. Kamu pikir minta maaf bisa menghapus semua ini? Malam itu, drama berlangsung di depan semua orang. Bima dipaksa keluar rumah Rina oleh para bapak-bapak, sementara ibu-ibu sibuk menggeledah dan mengeluarkan barang-barang Rina keluar. Ada tas, sepatu, makeup, bahkan sebotol parfum yang sering kupakai, dan itu milikku. Astaga, ini punya Evi kan? Tanya Bu Marni sambil menunjuk botol parfum itu. Aku menatapnya, merasa darahku mendidih. Iya, jadi selama ini, kamu juga bawa-bawa barangku ke rumahnya? Tanyaku tajam pada Bima. Bima terdiam, menunduk dalam-dalam. Kerumunan semakin riuh. Beberapa anak muda nongkrong di ujung gang ikut menonton, sesekali bersiul seperti melihat pertunjukan. Rina hanya berdiri memeluk koper, matanya bengkak. Tidak ada satupun warga yang mau membelanya. Rina, kamu nggak bisa tinggal di sini lagi, kata Pak RT tegas. Mulai malam ini, kamu harus pergi. Warga sudah tidak mau menerima kamu. Rina mencoba menahan air mata, tapi akhirnya menyerah. Dia berjalan keluar gerbang kompleks sambil menarik kopernya. Suara rodanya berdecit di jalanan paving yang kasar. Warga hanya menatap, tidak ada yang menawarkan tumpangan. Aku berdiri di teras rumahku, melihat punggungnya semakin jauh. Ada rasa puas, tapi juga rasa getir. Ya, dia pergi. Tapi yang tersisa di sini adalah laki-laki yang sudah menghancurkan kepercayaanku. Setelah warga bubar, Bima berdiri di ruang tamu. Dia menunduk, kedua tangannya menggenggam erat seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Aku Wilaf, katanya lirih. Aku menatapnya tajam. Hilaf? Itu kata yang paling gampang dipakai untuk orang yang gak mau tanggung jawab. Kamu pikir aku bisa percaya lagi sama kamu? Aku janji, Eve. Aku janji nggak akan mengulanginya. Aku rela kamu hukum apa saja. Tolong, kasih aku kesempatan, katanya, matanya memohon. Aku menghela napas berat. Kesempatan? Bima, kamu tahu nggak, rasa percaya itu kayak kaca? Sekali pecah, serpihannya akan selalu melukai tangan yang mencoba menyatukannya lagi. Dia terdiam. Hari-hari setelah kejadian itu, Bima berubah. Dia tidak lagi berani lari pagi, tidak main keluar rumah tanpa izin. Bahkan, dia mulai ikut mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, mencuci piring, mengangkat jemuran. Tapi aku tahu, semua itu bukan karena dia mendadak jadi suami yang baik. Dia hanya takut kalau aku benar-benar akan meninggalkannya. Namun setiap kali aku melihat wajahnya,
Ingatan malam itu kembali menghantamku. Tatapan paniknya saat pintu kamar Rina didobrak, selimut yang terjatuh, dan semua mata warga yang menjadi saksi. Luka itu terlalu dalam untuk hilang begitu saja. Sebulan kemudian, kabar tentang Rina mereda. Katanya dia pindah ke kota lain, bekerja di salon. Kompleks kembali tenang. Tapi bagiku, setiap kali aku melewati rumahnya yang kini kosong, rasanya seperti ada bayangan yang masih mengintai. Suatu sore, aku duduk di teras, menatap jalanan yang sepi. Bima duduk di sebelahku, mencoba berbicara. Terima kasih karena kamu masih di sini. Aku menoleh sebentar. Jangan salah paham, Bim. Aku masih di sini bukan karena aku sudah memaafkanmu. Aku di sini karena aku masih butuh waktu. Tapi kalau suatu hari nanti aku merasa kamu nggak layak dipertahankan, aku akan pergi. Dia menunduk, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Malamnya, sebelum tidur, aku menulis di buku catatan. Perselingkuhan itu seperti noda darah di kain putih. Mungkin bisa dicuci, tapi bayangannya tetap ada. Dan setiap kali kain itu dipakai, kita akan selalu ingat bekasnya. Aku menutup buku itu. Di luar sana, warga mungkin sudah lupa dengan drama malam itu. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah melupakannya. Malam ketika rahasia kotor suamiku terbongkar di depan semua orang, malam ketika aku benar-benar melihat wajah asli orang yang selama ini tidur di sebelahku.